Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang untuk mahasiswa-mahasiswi Unsri yang pertama kali beribadah di gereja kita. Kiranya sukacita dari Tuhan tetap menemani kamu sekalian. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar firman Tuhan yang didasarkan pada Injil Lukas pasal 12, dimulai dari ayat yang ke-49 sampai dengan ayat 53. Lukas 12 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-53 saya akan membacakan di dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Dikatakan demikian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus jujur, di antara kita yang hadir pada saat ini, satu pun tidak menginginkan ada kepalsuan yang datang untuk kita, termasuk terkait dengan cinta. Saya mau bertanya kepada mahasiswa-mahasiswi Unsri, coba di antara ini ada yang hadir di sini untuk kami, siapa yang sudah punya pacar? Satu orang angkat tangan. Malu. Kalau sudah punya pacar, mau nggak diduakan? Enggak lah, siapa yang mau diduakan? Palsu kalau cinta yang diduakan, ditinggalkan. Ada orang ketiga, orang keempat, dan segala macam. Satu pun di antara kita tidak menginginkan ada kepalsuan. Satu pun di antara kita tidak menginginkan ada bagi-bagian. Termasuk ketika seorang istri tidak mau suaminya berpura-pura mencintainya. Atau ada orang ketiga, istri juga demikian. Orang tua pun seperti itu. Bahkan sering terjadi. Biasa dui molo adong na tua-tua, baru do pembanguli anak konna. Mulai adong na sotabu, adong na kurang di rohana. Kenapa? Adong pe parumah ini. Biasanya ala naung kare itu nasida ulu do keluar gajina jodoh kiri do tuda tujuan. Abe itu berumah tangga yang bisa kiri mulai. Pembagian cinta kasih atau kepalsuan cinta itu tidak ada satupun yang menginginkan, termasuk dari keluarga kita sendiri. Apalagi kalau kita mencintai orang, itu harus total, tidak boleh ada setengah-setengah. Sedangkan kita saja tidak mau dibagi-bagi, sedangkan kita saja tidak mau diberikan kepalsuan, apalagi Tuhan. Tuhan juga tidak menginginkan kepalsuan ada atau datang dari dalam diri kita kepada Tuhan, atau kita membagi cinta kepada Tuhan. Ikut hari ini rumah sangat bolong putih Tuhan ini, mulai Senin satu guna asing Pak. Tuhan tidak inginkan itu. Oleh sebab itulah topik minggu hari ini diarahkan kepada kita mengikut Yesus secara total. Polin mengikut Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kita memahami teks ini yang saya yakin
Banyak di antara kita ketika membaca perikop ini kita bingung. Apakah benar ini perkataan Tuhan Yesus atau bukan? Kok kayaknya keras sekali, kok kayaknya kejam sekali. Kita mau melihat. Yang pertama kita mau perhatikan, Tuhan Yesus datang membawa pemisahan. Tuhan Yesus datang membawa pemisahan. Saya perhatikan tadi, dan jujur memang saya agak kaget. Saya tidak sangka sudah banyak jemaat atau mahasiswa yang hadir sehingga gereja ini kembali penuh. Dan coba kita kilas balik ke belakang, ketika pandemi COVID-19, hampir semua gereja itu kosong, tidak ada jemaat yang datang. Bahkan ketika pandemi COVID-19, banyak orang berpikir, banyak orang menganalisa, lihatlah, setelah COVID melandai, gereja itu akan sepi. Kenapa? Karena sekarang sudah ada live streaming, karena sekarang sudah ada sistem ibadah via Zoom dan lain sebagainya. Tapi buktinya, hari ini tidak hanya di gereja HKBP Pratoloro, hampir seluruh gereja saya pastikan gereja itu penuh. Gereja penuh dengan jemaat. Karena apa? Karena sebuah kerinduan kepada Tuhan. Jadi nihil pikiran orang ketika masa COVID. Secara kuantitas, bahkan kita tidak sangka gereja bertambah. Penduduk ataupun jemaat yang hadir bertambah untuk mengikuti ibadah. Inilah yang terjadi karena kita merindukan pertemuan kepada Tuhan. Namun kita akan kembali kepada persoalan klasik yang masih terjadi sampai hari ini. Sebelum COVID dan setelah COVID, ada pertanyaan klasik yang harus kita jawab. Apakah kehidupan beragama itu berhubungan langsung dengan sikap, dengan tindakan, dengan perbuatan dan kata-kata kita atau tidak? Apakah beragama, beribadah, bertuhan, mengikuti Yesus berhubungan langsung dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita, dengan kata-kata kita, dengan sikap kita atau tidak? Kita simpan pertanyaan ini dan kita pertanyakan lagi. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena apa? Karena di satu sisi orang beribadah, tapi di sisi lain dia tetap mentuhankan yang ada. Di satu sisi dia menunjukkan ketaatan kepada Tuhannya di dalam ibadat, tetapi di sisi lain perbuatan dan kata-katanya tidak menunjukkan bahwa dia sudah sering mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Selanjutnya, di satu sisi gereja semakin ramai, tapi di sisi lain kejahatan semakin meningkat. Di satu sisi, kalau kita mengikuti berita yang viral itu sampai hari ini, kita lihat mengapa itu belum selesai, mengapa motif itu belum terungkap sampai hari ini. Karena ada sebuah kejahatan besar yang tersimpan di balik itu, dan ada orang-orang yang menutupi itu. Padahal kita perhatikan, gereja semakin penuh, rumah-rumah ibadah semakin penuh, tetapi kejahatan semakin ditutupi, semakin sulit menghancurkan kejahatan. Ini realita yang terjadi. Mungkin kita pikir kalau semakin kita taat, mulai kejahatan menurun. Semakin kita rajin beribadah, maka kita akan semakin merasakan damai sekali. Kita mau lihat kenyataan. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Yesus datang untuk melemparkan api. Narodo wauman dan kurpon api utara. Gambaran api bersangkut paut dengan sebuah krisis, pemisahan dan hukuman. Ada krisis, ada pemisahan dan ada hukuman. Kita mau lihat, ini bukan hanya tentang hari akhir zaman, tetapi hari ini ketika kita katakan bahwa saya mengikut Kristus, keputusan saya mengikut Kristus, ada konsekuensi yang harus kita terima. Ada konsekuensi yang harus kita terima. Karena apa? Kristus datang bagaikan api yang tujuan utamanya adalah membakar dosa, membakar kejahatan yang ada dalam diri manusia. Namun sayang, ketika kejahatan, ketika dosa itu tetap kita peluk, tetap kita pegang, maka kita pun akan ikut terbakar.
kita pun akan ikut terbakar. Inilah tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Di satu sisi, kita mau melihat dalam ritual keagamaan, ritual ibadah, di satu sisi perbuatan sehari-hari belum terjadi keseimbangan secara menurut, termasuk kepada pengikut Kristus. Inilah yang dikatakan dualisme kehidupan. Saya datang ke gereja, saya berpakaian rapi. Saya datang ke gereja, saya ibadah dengan khusyuk. Saya datang ke gereja, saya beribadah, saya mengakui dosa sampai meneteskan air mata di hari Minggu. Tetapi hari Senin sampai dengan hari Sabtu, saya membuat orang lain meneteskan air mata. Pada hari Minggu saya meneteskan air mata karena kekhusyukan saya beribadah kepada Tuhan. Namun sayang, Senin sampai Sabtu mungkin perbuatan saya membuat orang menitikkan air mata. Realita. Dan selanjutnya, hari Minggu dapat khusyuk beribadah, menganggap diri kita dekat dengan Tuhan sebagai pengikut Kristus. Namun dari hari Senin dan hari Sabtu itu bukan urusan Tuhan. Itu bukan urusan Tuhan. Ini sering terjadi. Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam sabdanya di ayat 50 sampai dengan ayat 51. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Tuhan mau katakan ini fakta. Kalau kita masuk kepada latar belakang teks ini, dan ketika kita pernah menonton film The Passion of Christ atau film Tuhan Yesus, ketika Yesus melayani, banyak orang mengikut dia. Karena apa? Tuhan Yesus mampu melakukan mukjizat. Pengajaran Tuhan Yesus membuat orang tercengang. Dia berwibawa. Tapi lihat, mulai masuk dalam peristiwa penyaliban Via Dolorosa, satu persatu orang mengundurkan diri, termasuk muridnya sendiri hadir sebagai pengkhianat. Inilah yang dikatakan pertentangan. Pertentangan, bahkan di antara para murid terjadi pertentangan. Dan fakta yang terjadi pada hari ini, ketika kita membuat keputusan, Tuhan aku mengikut Engkau, Tuhan Yesus, diriku adalah milikmu. Lawan pertama, pertentangan pertama yang harus kita hadapi adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Konsekuensi pertama ketika mengikut Tuhan Yesus adalah hadapi diri kita sendiri. Karena apa? Contoh. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba kalau ada orang yang menyakiti hatimu, tuwe mak bertemu di tanorara di tahowi. Nyata? Nyata. Ya kita lawan siapa? Diri kita. Diri kita. Sangat sulit kita mengasihi orang yang membenci kita. Sangat sulit kita mengasihi orang yang pernah menyakiti hati kita. Sangat sulit kita mengampuni orang yang membuat kita menangis. Yang kita lawan siapa? Diri kita. Tapi pengajaran Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu. Ini pertentangan itu. Pertentangan pertama kita hadapi di dalam diri kita. Sulit. Ini pertentangannya. Nah, sekarang melalui teks ini kita harus membuat suatu komitmen. Kita masuk dalam kelompok Kristus atau di luar dari kelompok Kristus. Kita di mana? Karena apa? Kita membuka Injil Lukas pasal 16 ayat 13. Lukas 16 ayat 13, sabda Tuhan Yesus berkata demikian. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan inginkan totalitas dari diri kita. Tuhan inginkan keaslian, hapolinon, kemurnian. Bukan 99,9%, tapi 100%. Inilah yang diinginkan Tuhan. Yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa Tuhan membuat pemisahan, kita harus total di dalam
kelompok Kristus. Kita harus total di dalam kelompok Kristus. Ada pernyataan yang mengatakan hidup dalam kepura-puraan sangat melelahkan. Saya tidak tahu apakah kita pernah menjadi pelaku kepura-puraan tadi. Pelaku kepura-puraan paling sederhana seperti ini. Saya disakiti orang lain, tapi ketika saya bertemu yang lain lagi, saya membuat diri saya tersenyum. Padahal saya baru saja menangis. Pernah merasakan seperti itu? Saya pernah, dan memang itu melelahkan. Capek kita membohongi diri kita. Capek kita membuat diri kita bukan diri kita. Bertopeng. Tapi lihat sekarang, begitu mudahnya orang mengubah dirinya bukan jadi dirinya yang sebenarnya. Lihat, beberapa bulan yang lalu kasus yang viral di negara kita apa? Binary option atau trading. Kenapa itu bisa terjadi? Bayangkan, satu orang pemuda dari Medan, dia bilang, gampang mau jadi orang kaya. Gampang, ikuti saja ini, ikuti, masuk ke sini. Buat deposito ke sini. Ujung-ujungnya itu adalah sebuah penipuan dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Banyak yang kena, banyak. Banyak yang menjadi korban, banyak. Apakah korbannya hanya di perkotaan? Tidak. Hal seperti itu juga sudah masuk ke pedesaan. Karena apa? Iming-iming menjadi kaya. Karena apa? Dia sudah ingin keluar dari kesusahan hidupnya. Dia melupakan bahwasanya memang hidup ini susah. Pikiran orang-orang yang tertipu saat itu adalah cuma modal handphone, saya bisa punya Fortuner. Hanya modal handphone, saya bisa punya Mercedes-Benz. Hanya modal handphone, saya punya rumah 4 tingkat. Ini pikiran yang gampang tadi. Padahal satu pun tidak ada yang instan, termasuk mengikuti Tuhan Yesus. Itu bukan hal yang instan. Itu butuh proses yang cukup panjang. Itu butuh proses yang cukup panjang. Oleh sebab itu kita harus nyata melihat, membuka mata kita bahwasanya di hadapan saya ada kesulitan, di hadapan saya ada mara bahaya, di hadapan saya ada ancaman, di hadapan saya ada tantangan. Tidak akan lepas dari diri kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari ketika ada yang mengajarkan kepada kita, hai kamu para pengikut Kristus, datanglah, maka kamu akan diberkati. Usahamu akan lancar, kamu tidak akan merasa sakit, kamu tidak akan seperti ini. Itu omong kosong. Nyata kita harus menghadapi penderitaan. Nyata kita harus menghadapi kesusahan. Dan inilah yang dikatakan di ayat 52 sampai dengan ayat 53. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ini fakta. Tapi fakta seperti apa? Alay dan alanyo, ada kisah nomor signal juga. Dari ayat surah ini biasa nomor berbeda. Si madua bulu parumain. Mangga bisa muni. Kalau tak surat bisa dani naik dino. Kenapa ada pertentangan itu? Karena masalah iman tadi dalam praktek. Mungkin kita teori, kita bisa dapat nilai 100 teori tentang iman. Tapi praktek bagaimana? Praktek bagaimana? Ngamulai dari day. Dan memang nyata, wah sama marbada si matua buru farumenda. Alamiah. Karena ada rasa kecemburuan. Jujur kita di sini. Ada rasa kecemburuan. Anda ngalami nata surat di video. Bukan karena itu. Tapi karena kita belum bisa melawan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita mau melihat bagaimana ketika fakta itu terjadi, muncul pertanyaan. Berarti bohong dong. Khotbah yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai, Tuhan Yesus adalah membawa keselamatan. Bukan.
Itu tidak bohong, itu benar. Tuhan Yesus membawa damai kepada para pengikutnya. Tuhan Yesus membawa keselamatan kepada orang-orang yang setia. Itu kata kuncinya. Orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan, dia akan menerima damai itu. Makanya Tuhan janjikan, bagi orang-orang yang percaya, Tuhan persiapkan kehidupan yang kekal. Narono wau use, manghumi halak na mangunu dohon na mati. Ingot hatak, menghubungi, menghakimi. Berarti setiap perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan. Mungkin sonari tak tuntut dui. Bahasa sama Tuhan doa ngau. Ganu mari martangia ringga somar minggu. Habe amat taam. Daki amar minggu. Martangiang pe. Sebulan sehari do. Habe mamora nasida. Sonari dui. Inilah janji yang mau dikatakan Tuhan. Bahwa setelah ini Tuhan persiapkan kehidupan yang kekal bagi orang yang taat. Meskipun ada pertentangan bahkan di dalam keluarga sendiri. Fakta mengatakan, dangsa dan dua keluarga Benuai Ngamangina, siakangan HKBP, si pai dua GKPI, si nomor 7 Katolik, si payomak HKI. Pertentangan di mana? Ya ini masalah kepercayaan. Alai pertentangan dan langsung negatif. Pertentangan itu tidak selalu identik dengan hal yang negatif. Suatu salah kita. Pertentangan bukan selalu identik dengan konflik. Tidak. Pertentangan adalah perbedaan. Perbedaan cara memahami. Akan terjadi. Bahkan di sada keluarga, ibu dua kasih ugamona. Betul, betul. Tapi apakah tertimbul konflik? Tidak. Bui udah ada lagi. Tidak ada masalah, tidak ada keributan. Tapi pertentangan terjadi di dalam pemahaman kita. Saya memahami Kristus dari sinilah. Gereja ini pas mengajari saya, gereja ini pas mengajari saya. Jadi bukan masalah ini gereja yang benar, ini yang sesat. Bukan. Gereja itu tidak salah. Yang salah adalah pengajaran-pengajaran yang sesat. Bukan gerejanya. Ini harus kita pegang. Jadi supaya tidak ada lagi kefanatikan. HKBP itu na ucago, yang paling benar dari gereja yang lain. Ya kalau pendetanya salah ngajari ya salah juga. Oke HKBP-nya benar, tapi kalau pendetanya tidak pas mengajari ya sesat juga. Itu kan oknumnya, itu pengajarannya. Tapi gereja itu adalah benar. Inilah yang mau diarahkan kepada kita. Bagaimana mengikut Kristus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Jadi keselamatan kita jangan mau dinilai-bohongkan. Berkat dari Tuhan Yesus, mungkin ada orang bilang, kalau diberkati itu menjadi kaya, kalau diberkati itu terhormat, kalau diberkati itu panjang umur, kalau diberkati itu memiliki keturunan. Sehingga yang di luar dari 4 ini, banyak orang menghakimi, menjudge, dia tidak diberkati atau dia kurang iman. Salah. Merdu satu hina mulut tadok sore. Jadi bukan berarti orang yang pendek umur tidak diberkati. Bukan berarti pekerjaan dia, bawaan dia tidak diberkati. Bukan berarti dia belum memiliki keturunan dia tidak berkati. Bukan berarti dia miskin dia tidak diberkati. Bukan. Suatu salah kita. Tapi kekayaan, kehormatan, panjang umur, keturunan itu adalah hadiah, anugerah. Dan melalui anugerah itu kita bertambah tugas. Dan lihat, banyak orang terjatuh ketika diberikan tugas. Banyak orang yang sudah diberikan Tuhan tugas sebagai orang yang kaya, dia tidak mau membantu, dia tidak berpartisipasi di gereja, dia cuek, dia hanya fokus kepada kekayaannya, dia gagal dengan kekayaannya. Ada juga orang yang diberikan anugerah menjadi orang yang terhormat, tapi yang dilakukan adalah merendahkan orang lain, menjadi orang yang sombong, dia gagal dalam tugasnya menjadi orang yang terhormat. Tuhan anugerahkan kepada seseorang panjang umur, tapi dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Hidupnya sia-sia, waktunya terbuang sia-sia, hidupnya hanya menjadi batu sandungan. Gabe martada mapa hukuna lani mana. Karena apa? Nama dua mana? Habe asing doi dong putus siap kangen, asing doi dong putus siap udan. Idil pun siap udan pak. Ngamangat koma, kan dobe. Habe na menjaga mana siap kangen. Tori telepon ma abang na. Wah sedang ilap ko abang mang no maktay. Wah, orang kan orang kolong dulu. Ya, kau leo naking mangan. Oma naking matdo menang kuking bergeru soma, berbere mana nih. Panjang umur.
Dan ada lagi orang yang diberikan keturunan, tetapi dia tidak melaksanakan tugasnya dengan membekali anak-anaknya ini, keturunannya ini, dengan persiapan secara rohani dan jasmani. Ini teguran kepada kita. Semua kita sesungguhnya telah diberkati oleh Tuhan. Semua kita yang hadir saat ini sesungguhnya sudah diberikan keselamatan. Tinggal bagaimana totalitas kita, komitmen kita tetap bertahan mengikut teladan Kristus. Kita belajar. Jadi bukan pendeta patokannya, bukan si tua patokannya. Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi patokan kita, yang menjadi teladan kita, yang menjadi role model kita untuk menjadi pengikut Kristus yang total. Olin mangikuton Tuhan Yesus. Saya di parguko itu di parbagia mahita, di nama munakon hatana. Amin.